Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mau ngomongin mengenai manajemen keuangan yang sebenarnya mungkin buat beberapa orang istilah manajemen keuangan tuh kayak istilah yang bikin pusing gitu loh. Tapi sebenarnya kita harus mengakui bahwa manajemen keuangan ini adalah hal yang sangat penting dan bisa saja hal ini itu bisa sesimpel ngatur duit belanja bulanan kita. Baik itu kita sadari atau enggak, maka artinya kita juga bisa ngelola duit di bisnis kita. Karena saya harus ngomong sebenarnya bahwa sejujurnya gitu, manajemen keuangan itu bukan hanya tentang ngomongin ngitung duitnya saja, tapi bagaimana kita ini sebagai pemilik bisnis itu mengenali bisnis kita itu lebih dalam sehingga kita bisa membuat keputusan bisnis dengan lebih tepat. Jadi kalau seandainya itu saya analogikan, itu manajemen keuangan itu kayak kita itu belajar untuk membaca peta yang ngarahin bisnis kita atau hal-hal yang kita pelajari tadi untuk dikelola atau menuju ke lokasi yang lebih bagus. Peta itu adalah duit atau dana yang ada di dalam bisnis kita. Oke, setidaknya itu ada beberapa aspek yang bisa kita pelajari ya. Mungkin ada 4 aspek. Yang pertama, kalau kita ngomongin mengenai manajemen keuangan, berarti kita ngomongin mengenai perencanaan keuangan. Disinilah semuanya itu dimulai dipelajari. Sebelum kita bisa ngelola duit, tentu saja kita tuh harus tahu seberapa banyak sih duit yang kita butuhin untuk mengelola bisnis kita atau menjalankan bisnis kita. Gimana caranya kita dapetin duit itu dan bagaimana caranya kita memaksimalin penggunaan duit-duit yang sudah kita punya tadi. Saya contohin aja, misal usaha saya itu kan usaha kuliner. Misal saya punya usaha kuliner makanan ringan, maka saya tuh harus tahu berapa duit sih yang saya perluin untuk membuat atau untuk melaksanakan produksi. Artinya saya juga harus tahu berapa sih kebutuhan belanja bahannya. Nah, setelah diproduksi saya juga harus tahu berapa harga jual produk saya, dan saya juga harus memutuskan berapa pendapatan yang saya harapin dari usaha saya tadi. Perencanaan ini itu tuh juga harus mempertimbangkan hal-hal yang mungkin tidak kita duga, seperti sering banget kita tiba-tiba naik harga bahannya. Apalagi kalau menjelang lebaran, ini sebentar lagi mau lebaran, harga-harga tiba-tiba naik. Atau tiba-tiba ada biaya tambahan untuk promosi, untuk lebih mengenalkan lagi produk kita. Oke, itu aspek yang pertama. Yang kedua adalah kita ngomongin mengenai pengawasan dan pengendalian keuangan itu tadi. Ya tentu saja kita harus bisa mengawasi dan mengendalikan uang-uang atau dana yang ada di dalam duit kita. Yang artinya setidaknya kita itu harus tahu seberapa banyak sih duit yang masuk atau keluar. Yang keluar atau masuk ya, karena keluar dulu duit kemudian masuk. Keluar untuk biaya operasional, masuk dari sisi penjualan. Nah, setelah kita tahu keuangan duit kita itu berapa yang keluar, berapa yang masuk, maka kita juga harus tahu udah masih sesuai anggaran nggak, masih sesuai budget nggak, masih cukup nggak budgetnya, masih cukup nggak anggarannya. Jadi misalnya kalau saya punya anggaran untuk menjalankan atau untuk membeli bahan gitu 5 juta rupiah per bulan, tapi ternyata di tengah bulan duitnya udah habis. Artinya yang pertama saya harus mengontrol pengeluaran pembelian bahan itu tadi. Oke, jadi kita mengawasi keluar masuknya, dan karena kita sudah bisa mengawasi, kita jadi bisa mengontrol dengan lebih baik. Nah, yang ketiga ini nih dari aspek investasi. Investasi ini jangan dibayangin dulu, karena saya UMKM ya, jangan dibayangin dulu investasi instrumen-instrumen keuangan yang rumit-rumit ya. Investasi ini masih koridornya dalam menjalankan bisnisnya. Jadi kalau kita ngomongin investasi di dunia UMKM, berarti setelah kita tahu gimana cara ngontrol duitnya, maka langkah selanjutnya adalah kita tahu bagaimana duit yang saya gunain tadi, yang saya dapat tadi, itu saya gunain kemana. Saya bagaimana caranya keuntungan yang sudah saya dapat dari bisnis saya tadi, itu saya habisin. Jadi saya sih menyarankan itu UMKM itu lebih banyak menghabiskan duitnya yang berasal dari keuntungan penjualan tadi untuk diinvestasikan kembali ke bisnis kita, reinvest ke bisnis kita. Macam-macam investasinya, tentu saja karena saya itu bergerak di bidang industri ya, industri makanan gitu, maka duitnya mungkin saya pakai untuk beli mesin baru. Atau mungkin sayang mas, saya nggak industri, ya udah mungkin kamu bisa bayar iklan
lebih banyak di Facebook, di Instagram, mungkin sekarang tambah TikTok. Masa udah ngiklan kemarin? Oh, mungkin setelah punya iklan, saya menggandeng influencer yang lebih gede. Atau bahkan bikin cabang baru. Ya kan, bikin cabang baru artinya kita menginvestasikan uang lagi kan. Barang peralatan dagang baru, peralatan industri baru, peralatan produksi baru, ya kan, jadi seperti itu. Terus yang keempat itu tuh, kalau setelah kita ngomongin tadi investasi, maka aspek keempat adalah bagaimana kita mengelola resiko. Ya kan, semua bisnis pasti ada resikonya. Tapi resiko ini itu bukan hanya sekedar ngomongin mengenai resiko rugi atau resiko untungnya, resiko ruginya. Tapi lebih luas lagi. Contohnya misal ya, resiko ketersediaan bahan baku. Ini bahan baku yang saya pakai ini bakalan ada terus enggak? Rantai pasoknya bakalan ada terus enggak? Kalau misal tidak ada, bagaimana kita mengatasi masalah itu tadi? Misal ya, kalau ngomongin bahan baku, berarti saya harus punya rantai pasok, pemasoknya ini nggak bisa terus-terusan, saya berarti harus punya 2 pemasok. Nah, contohnya itu seperti itu. Atau mungkin juga kalau misal kita ngomongin bahan baku dan pemasok yang cuma satu, kita juga bisa mulai mempertimbangkan, ternyata bahan ini nggak cukup aman kalau saya gunakan misal di Kendari gitu, kota Kendari. Ya udah, saya cari penggantinya saja yang lebih masuk akal dan lebih mudah untuk didapatkan di kota Kendari. Oke, itu tadi 4 aspek yang mungkin kita pelajarin ketika kita ngomongin manajemen keuangan. Nah, kalau gimana ya cara belajarnya ya? Bagaimana cara belajar manajemen keuangan yang efektif? Tentu saja banyak ya langkahnya gitu ya. Tapi yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman itu adalah beberapa langkah yang bisa kita gunakan. Ini adalah langkah pertama dan mungkin juga bisa dibilang yang paling pokok, karena masalah pendidikan atau fundamental dasarnya. Maka kita wajib ngomongin, kalau kita mau belajar keuangan, maka kita wajib untuk belajar mengenai dasar-dasar keuangan, belajar mengenai dasar-dasar akuntansi. Banyak gitu lah kursus online gitu atau buku yang bisa kita ngasih pengetahuan mengenai ini. Tapi intinya adalah teman-teman belajar mengenai dasar-dasar keuangan. Teman-teman tahu bahwa untuk mempelajari, mengetahui mengenai manajemen keuangan, teman-teman juga harus paham mengenai dasar-dasar keuangan dan juga dasar-dasar akuntansinya. Gak perlu merasa terintimidasi, karena saya juga belajar juga, dan memang kurva belajar itu selalu begitu, pasti sulit di awal, tapi setelah kita mulai ngerti kerangkanya akan mudah untuk ke depan. Langkah kedua itu setidaknya teman-teman tahu tujuan dari keuangannya teman-teman itu apa. Jadi setelah kita paham dasar-dasarnya, maka kita mulai menentuin tujuan keuangannya kita. Contoh misal di bidang tadi ya, jualan makanan ringan. Misal saya mau dapat keuntungan 50 juta dalam setahun. Atau juga saya nggak ngejar keuntungan dulu. Yang penting saya dapat tambahan jumlah pelanggan. Naiknya sebesar mungkin 10% atau mungkin 20%. Dan jangan lupa untuk setiap dari tujuan, setiap dari goal itu tuh dikasih dengan timeline-nya. Saya pengen punya keuntungan dalam jangka waktu sekian. Saya pengen nambah pelanggan saya sebesar 30% dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi jangan cuma tujuannya itu ngasih gambaran umumnya, tapi ngasih hal yang spesifik, bisa diukur dan tentu saja realistis. Realistis ini penting. Kita bisa realistis tergantung banget dari seberapa mengenalkah kita terhadap bisnis kita. Langkah berikutnya adalah kita belajar untuk membuat anggaran, untuk membuat budget. Budget ini penting karena kita belajar, saya sih lebih suka menyebutnya adalah kita ini memaksakan diri untuk belajar membuat hal yang detail. Dalam hal ini adalah membuat anggaran yang detail. Yang artinya kalau kita detail, kita itu bisa nulis perencanaan pengeluaran kita itu bagaimana. Baik yang kemungkinan pengeluarannya itu tetap ataupun yang berubah-ubah, yang fluktuatif begitu. Nah, dengan anggaran yang kita bisa lihat secara jelas ini, kita jadi tahu berapa sih potensi duit kita yang akan dikeluarkan. Nah, karena kita udah tahu potensi duit kita yang akan kita keluarin, maka kita bisa kebantu banget untuk mengontrol arus keluarnya tadi, arus kas keluarnya tadi, kontrol pengeluaran kita. Nah, langkah keempat adalah, nah ini yang agak
agak tricky adalah belajar untuk menganalisa laporan keuangan itu tadi. Kenapa ini penting analisa? Karena laporan keuangan itu udah pasti bukan hanya tentang berapa banyak duit yang keluar ataupun duit yang masuk, tapi juga kita bisa ngelihat trennya, polanya, patternnya, dan karena kita udah tahu pola, pattern, dan trennya itu, kita jadi tahu bahwa area-area mana yang potensial untuk ditingkatkan. Contoh, misal kita lihat dari laporan keuangan kita, oh ternyata penjualannya ini naiknya di bulan menjelang Idul Fitri. Ya udah, berarti karena ada potensi penjualan di situ, kita bisa bikin strategi atau menyiapkan strategi untuk memaksimalin penjualan di bulan-bulan yang trennya naik tadi. Tentu saja sesuai dengan area bisnisnya teman-teman. Langkah kelima itu kita mulai belajar untuk memahami basis pengelolaan risiko. Seperti tadi saya bilang, setiap bisnis, setiap apapun jenis bisnisnya pasti punya risiko. Dan tugas kita sebagai pemilik bisnis itu dalam konteks manajemen keuangan ini, kita adalah belajar mengelola risiko itu tadi. Nah, karena kita belajar mengelola, artinya kita belajar untuk meminimalisir potensi jelek dari risiko tersebut terhadap bisnis kita. Mudah-mudahan sih dengan konsep yang saya sebutin di atas, kita itu bisa ngambil keputusan bisnis yang lebih baik di bisnis kita. Ingat, sekali lagi saya harus ngomong bahwa manajemen keuangan itu bukan hanya ngomong tentang bagaimana ngitung duitnya. Lebih dibanding itu, ini adalah tentang bagaimana membuat keputusan yang paling tepat untuk bisnis kita. Silahkan belajar, silahkan bertanya, jangan takut untuk minta bantuan, jangan ragu untuk minta saran dari orang lain, dari orang yang sekiranya bisa ngasih saran yang lebih baik, dan semoga sukses buat bisnisnya teman-teman. Oke, itu aja. Terima kasih.